dalam sistem kerja di hotel sudah tidak ada lagi yang namanya karyawan tetap. Jadi semuanya yang bekerja di hotel itu adalah karyawan kontrak. Nah, karyawan kontrak ini merupakan status paling tinggi dalam level atau tingkatan di satu hotel. Halo student, selamat datang di channel Guru Pariwisata, Media Informasi dan Edukasi Pariwisata yang tentunya akan ngasih kalian informasi dan berita tentang pariwisata yang update dan juga yang belum pernah kalian ketahui. Sebelum kita membahas tentang informasi dunia pariwisata dan perhotelan, buat kalian yang pengen staycation di hotel, silakan kalian download aplikasi Redors ya. Mungkin sudah tahu aplikasi Redors ya, mungkin sudah tahu lah ya, ini aplikasi yang terkenal juga. Nah, aplikasi Redors ini silahkan kalian download. Kemudian kalau misalnya sudah di-download dan kalian mau klik booking, jangan dulu, nanti masukkan kode booking. Kalian masukin dulu kode booking dengan nama SMK Bisa. Nanti akan ada diskon sekitar 20-30% untuk setiap transaksinya. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa download aplikasi Redors buat kalian yang pengen staycation di masa corona ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kasta, status, dan tingkatan-tingkatan karyawan yang ada di industri hotel. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Membahas tentang kasta, status, atau tingkatan-tingkatan di hotel. Buat kalian yang pengen banget kerja atau jadi karyawan di satu hotel, kalian harus benar-benar tahu bagaimana peraturan-peraturan di hotel itu. Nah, dalam sistem kerja di hotel sudah tidak ada lagi yang namanya karyawan tetap. Jadi semuanya yang bekerja di hotel itu adalah karyawan kontrak. Karyawan kontrak ini merupakan status paling tinggi dalam 1 hour later. Level atau tingkatan di satu hotel itu. Karena pada levelan staff di sini kalian akan diberikan gaji, tunjangan, servis, jaminan kesehatan, jaminan hari tua juga, tapi dalam status kontrak per 1 atau 2 tahun. Selain sistem kerja kontrak, ada beberapa status yang biasanya ada pada industri hotel untuk karyawan-karyawannya. Pada video kali ini saya akan jelasin dan urutin status tersebut dari mulai status terbawah sampai dengan status teratas, yaitu karyawan kontrak atau staf kontrak. Apa saja? Cekidot. Training. Nah, yang paling bawah itu ada training. Nah, kenapa bisa disebut, kenapa training itu ada di paling bawah? Karena training adalah sistem kerja yang memperbolehkan siswa atau mahasiswa pada tingkatan SMK ataupun perguruan tinggi untuk dapat magang, untuk dapat on the job training atau istilahnya PKL, praktek kerja lapangan. Kenapa on the job training saya masukin? Karena levelan ini merupakan levelan awal dari pembelajaran seorang karyawan hotel ataupun seorang mahasiswa ataupun siswa perhotelan yang ingin masuk ke industri hotel. Nah, pada training ini kenapa ada di urutan paling bawah? Karena mereka mulai dari sekolah itu mereka tidak mempunyai keahlian, ada keahlian cuman hanya sebatas skill dasarnya saja. Jadi di sini mereka itu tidak mendapatkan upah ataupun mendapatkan servis, dan juga untuk jadwal kerjanya sama seperti karyawan yang lainnya atau staf yang lainnya, tapi bedanya adalah mereka tidak mendapatkan upah, hanya mendapatkan makan saja dalam satu hari. Walaupun ada beberapa hotel yang memang menyediakan upah ataupun fee ya semacam itulah sebagai penghargaan untuk mereka pada saat mereka PKL di hotel, karena statusnya mereka itu adalah on the job training. Casual. Yang selanjutnya adalah casual. Nah, ini apa sih casual? Nah, kalau misalnya casual dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa artikan bahwa orang yang memang berpakaian bebas ataupun orang yang memang ya berpenampilan casual lah. Nah, tapi dalam industri hotel yang namanya casual itu adalah seorang karyawan
yang memang direkrut oleh hotel hanya untuk beberapa hari saja. Jadi tidak ada kontrak, tidak ada MOU ataupun tidak ada perjanjian apapun. Jadi apabila hotel butuh, mereka pasti akan dipanggil untuk bekerja dan setelah itu akan dibayar. Nah, siapa yang casual ini? Biasanya yang casual ini adalah lulusan-lulusan SMK ataupun lulusan-lulusan perguruan tinggi, misalnya yang D3 perhotelan, itu biasanya mulai dengan casual dulu. Di casual ini status kekaryawanan itu tidak ada. Jadi di levelan casual ini itu mereka sudah punya skill, kemudian mereka juga sudah tidak terikat dengan yang namanya instansi atau sekolah. Jadi mereka adalah orang bebas yang memang mempunyai pekerjaan tidak tetap. Nah, kalau misalnya dalam bahasa 1 hour later. Kerja sehari-harinya itu adalah freelance mungkin ya. Jadi casual itu sama dengan freelance. Jadi mereka hanya dipanggil untuk satu event atau satu pekerjaan, misalnya dari hari Senin sampai hari Rabu 3 hari. Nah, sebatas itu saja. Apabila misalnya hotel itu full ataupun hotel itu punya event wedding ataupun punya event yang lain-lainnya yang memang tidak akan sanggup dan tidak akan bisa mempekerjakan karyawan-karyawan yang memang sudah ada di hotel. Jadi hotel hanya sebatas membayar mereka untuk satu kali kerja saja, satu kali event. Nah, ini casual ini ada di urutan kedua karena bedanya casual itu mereka mempunyai skill. Nah, kalau untuk training kan itu belum mempunyai skill dan memang biasanya di hotel. Daily worker. Yang ketiga adalah daily worker. Nah, ini apa bedanya casual dengan daily worker? Nah, kalau untuk casual itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa casual ini adalah orang yang memang dibayar untuk satu kali event dan nanti sesudah itu tidak ada perjanjian apapun. Nah, tapi kalau bedanya dengan daily worker apa? Nah, untuk daily worker mereka punya status kerja. Jadi kadang-kadang hotel itu membutuhkan untuk orang yang memang bisa dan mendapat dan mau untuk menjadi daily worker. Nah, daily worker ini biasanya dia punya rentang waktu atau rentang kerja yang memang sudah dischedulkan oleh hotel. Jadi oleh HRD ataupun staff dari human resource atau ke sumber daya manusia untuk mereka punya rentang waktu dalam bekerja. Misalnya untuk daily worker ini mereka bekerja dalam 1 bulan. Bisa dalam 1 bulan itu mungkin mereka bekerja dalam 25 hari. Bisa jadi seperti itu. Dan ada juga yang daily worker itu dengan sistem kontrak. Misalnya kontrak untuk 6 bulan. Nah, jadwalnya seperti apa? Jadwalnya disesuaikan dengan staff. Tapi perbedaannya apa dengan staff? Biasanya yang daily worker ini untuk gaji itu biasanya hampir sama dengan yang staff. Mungkin mereka hitungannya per hari ya, karena hitungannya per hari. Dan mungkin yang staff itu kan hitungannya sudah masuk ke UMK minimal ya. Yang staff memang ada di rank and file ya, yang staffnya itu ada di staff paling bawah, yang staff baru masuk itu biasanya beda sedikit dengan yang daily worker. Jadi untuk daily worker ini ada di tingkatan kedua paling atas ya. Jadi mereka punya gaji, mereka juga distatuskan seperti staff, tapi ada yang mendapatkan servis ataupun tidak. Nah, for your information, karena di hotel ini untuk staff ataupun karyawan yang memang kontrak selama 2 tahun itu mereka biasanya mendapatkan servis. Nah, servis itu apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Staff kontrak. Nah, untuk staff kontrak ini siapa? Nah, staff kontrak ini adalah tingkatan paling atas dari status untuk para pekerja hotel. Nah, kenapa tingkatan paling atas? Karena yang namanya staff kontrak ini adalah orang yang memang direkrut oleh hotel untuk dapat bekerja di hotel sebagai profesional hotelier. Mereka akan dibayar sesuai dengan upah minimum kota atau kabupaten yang ada di satu daerah. Ya, misalnya contohnya di Bandung, upah minimumnya sekitar 3,5 juta dan mereka pasti akan dibayar 3,5 juta, tidak boleh kurang gitu.
Nah, selain itu mereka punya juga ada tunjangan ya, selain gaji UMK itu ada tunjangan jabatan. Kalau misalnya staff itu sudah mempunyai jabatan lebih dari rank and file staff ya. Jadi kan ada tingkatan-tingkatannya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya mereka punya status sebagai staff itu ada tunjangan untuk jabatannya. Kemudian nanti juga ada biasanya ada jaminan hari tua, kemudian jaminan kesehatan yang akan dibayarkan oleh hotel itu sendiri. Dan juga yang terakhir nih yang menggiurkan adalah servis ataupun uang yang memang lebih didapatkan di hotel, karena di hotel itu ada dua sumber gaji ya, ada yang namanya upah minimum ya, dan juga ada yang namanya service charge. Nah, itu yang memang spesial untuk staf kontrak. Nah, staf kontrak ini seperti apa? Terus tadi kan bedanya dengan Dewi ya seperti itu. Jadi staf kontrak ini di-hire oleh hotel, bekerja untuk hotel secara profesional dan akan dibayar oleh hotel sesuai dengan jabatan dan fungsinya di hotel. Jadi itu saja mungkin penjelasan untuk video kali ini tentang kasta ya. Kita bisa sebut sebagai kasta. Kasta yang ada di hotel, mulai dari training, kemudian ada casual, kemudian ada daily worker, dan juga ada staff kontrak. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian. Oke, itu dulu penjelasan dari saya tentang status karyawan yang ada di hotel. Kalau misalnya kalian mau bertanya ataupun berkomentar ya tentang status kekaryawanan di hotel ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share supaya informasi ini bisa lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya. Oke, segitu dulu. Keep healthy and always smile. Thank you. Bye.